Jika benar Zoro adalah generasi ke-9, ini bakalan sesuai dengan ramalan atau kata-kata terakhir Toki, yaitu Yosa. Kembali lagi di Kakoidime. Kali ini Mimin akan membahas masa lalu klan Shimotsuki. Dan Zoro adalah generasi yang ditakdirkan. Sesuai judul, teori ini super tingkat dewa. Jadi tonton sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman nantinya. Dan jangan salahkan Mimin kalau kalian tidak menonton sampai habis. Yos, langsung saja kuy kita mulai. Menurut Mimin, untuk mengetahui masa lalu Zoro, ada dua langkah untuk mengetahuinya, dan Mimin akan menggunakan kedua-duanya. Langkah pertama atau yang utama dengan melihat Ryuma dan Shimotsuki lainnya, serta SBS volume 96. Tapi sebelum ke situ, kita akan ke langkah yang kedua, yang merupakan langkah pendukung. Dan itu dengan melihat dari dua monster lainnya di Mugiwara Ichimi. Karena menurut Mimin, dari seluruh anggota Mugiwara Ichimi, bahkan seluruh karakter One Piece, trio monster yaitu Luffy, Sanji, dan Zoro adalah karakter yang dijelaskan masa lalunya mempunyai dua alur atau dua bagian. Untuk sekarang baru Luffy dan Zoro yang mendapatkannya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Zoro akan mendapatkannya juga. Sebelum kita ke Ryuma, kita akan bahas trio monster dulu. Karena jika diperhatikan, masa lalu dari trio monster sedikit memiliki persamaan. Kita mulai dari Luffy, di mana masa lalu Luffy pada saat itu mengisahkan hidup Luffy bersama Sang, sampai Sang kehilangan bahunya, dan Luffy mendapatkan topi jerami dari Sang. Dan intinya, Luffy mendapatkan seorang yang dapat dijadikan pedoman hidupnya, yaitu Sang si rambut merah. Sedangkan Sanji, untuk masa lalu Sanji yang pertama ialah di mana Sanji kecil sudah menjadi seorang koki di restoran mengapung, sampai akhirnya bertemu dengan Zep dan terjadi insiden yang membuat Sanji tidak membuang makanan dan membuatnya menjadi laki-laki sejati. Yang pada intinya, Sanji mendapatkan seorang yang dapat dijadikan pedoman hidupnya, yaitu Zep si kaki merah. Serta Zoro untuk kisah pertamanya, yaitu hidup di sebuah dojo atau tempat para pendekar pedang di desa Shimotsuki, di mana Zoro menemukan rival dan bisa dijadikan pedoman hidupnya, yaitu Kuina. Jika dianalisis dari poin di atas, dapat disimpulkan masa lalu trio monster untuk bagian yang pertama ialah menemukan seorang yang dapat menentukan jalan hidup mereka. Luffy menjadi raja bajak laut, Sanji menjadi koki yang menemukan All Blue, Zoro menjadi pendekar pedang yang terkuat sesuai janjinya. Namun, Oda memberikan mereka masa lalu bagian kedua, di mana masa lalu itu adalah masa lalu yang membuat mereka berada di titik terlemah dan mengisahkan kebangkitan mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kita mulai dari Luffy, di mana untuk masa lalu atau backstory part kedua dari Luffy adalah masa lalu yang datang setelah kematian Ace, dan itu di mana menceritakan Luffy kecil hidup bersama Sabo dan Ace, serta diawasi oleh Dandan dan dimantau oleh Garp. Untuk bagian klimaksnya adalah di mana Sabo kecil diduga mati dan Luffy menangis bahwa dia akan menjadi lebih baik atau lebih kuat lagi agar tidak kehilangan saudaranya lagi. Yang pada intinya, Luffy berada di titik terendah dan berada di titik kebangkitannya. Untuk Sanji, backstory bagian keduanya adalah di mana diceritakan bahwa Sanji merupakan seorang pangeran dari sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Germa Double Six, di mana dia memiliki 4 saudara, yaitu Ichiji, Niji, Yonji, dan Ryuji. Saat itu kondisi Sanji tidak memuaskan ekspektasi dari ayahnya, di mana ayah Sanji maunya Sanji sebagai seorang yang kuat dan cocok dalam bidang kemiliteran. Namun apa daya, Sanji begitu lemah dan memilih jurusan tata boga. Loh, tapi ya di sini Sanji kehilangan ibunya dan Sanji dipenjara. Kecil-kecil sudah jadi narapidana dan kemudian tidak dianggap saudara laki-lakinya. Bahkan ayahnya pun tak menganggapnya. Hanya Ryuji yang memberikan semangat kepada Sanji untuk kabur dari kerajaan itu dan merupakan titik kebangkitan Sanji. Untuk Zoro, backstory bagian keduanya belum dijelaskan untuk saat ini dan kemungkinan terbesarnya akan dijelaskan di negeri Wano ini. Namun ya, untuk backstory Sanji dan backstory Luffy terlihat sama, di mana merupakan titik kebangkitan. Hebatnya, untuk Zoro sudah mengalami itu di backstory bagian pertama, di mana Zoro kehilangan Kuina dan terus bangkit dengan memakai pedang peninggalan Kuina, yaitu Wado Ichimonji. Jadi untuk backstory bagian kedua Zoro, menurut Mimin lebih menjelaskan apa sih Shimotsuki itu atau keluarga Zoro. Yos, kita mulai dari mencari tahu asal-usul keluarga Zoro, yaitu klan Shimotsuki.
di mana ini mirip dengan backstory Sanji yang mengungkap keluarga asli mereka. Sebelum kita ke backstory Zoro, coba perhatikan cover Color Split ini, di mana terlihat mereka seolah-olah seperti samurai. Di chapter ini di mana terjadilah awal mula ributnya Sanji dan Zoro, di mana Mimin bilang di atas tadi untuk mencari tahu asal-usul keluarga Zoro sedikit berhubungan dengan Sanji, dan sesuai cover Color Split yang menjelaskan tentang samurai. Apakah ada alasan spesial tidak akrabnya Sanji dan Zoro? Untuk itu, coba kita lihat awal mula dari pertengkaran mereka. Di mana itu terjadi, Zoro bilang bahwa Nami sebagai pembunuh karena pikiran Nami terlalu kecil. Namun Sanji salah sangka bahwa dikiranya Zoro menghina bentuknya Nami, yang intinya tentang pembunuhan. Jadi, apakah asal-usul Shimotsuki yang merupakan klan yang diduga adalah klannya Zoro, di mana Shimotsuki ini mengalami suatu cobaan, di mana dia sebagai pembunuh berantai. Kalau kita bisa bilang adalah Shimotsuki ini adalah salah satu dari 4 Hitokiri atau pembunuh berdarah dingin. Mungkin saja lihat logo di baju Ryuma yang merupakan terdiri dari 4 tebasan, di mana dikisahkan Hitokiri itu dijelaskan salah satunya bahwa di era Bakumatsu ada seorang hidup bernama Kawakami Gensai, di mana Kawakami Gensai ini menolak untuk Jepang membuka dirinya kepada daerah asing. Hal yang sama bukan bahwa Wano Kuni yang tertutup, di mana Mimin pernah dengar bahwa Ryuma pada saat itu tidak ingin Wano dibuka. Dan terlebih lagi, Kawakami Gensai ini memiliki pedang bernama Sakabuto Senachi. Senachi, apakah ini yang dimaksud oleh Kiku? Dan juga pedang Sakabuto Senachi ini sudah banyak mengambil nyawa orang. Jadi, pedang ini memiliki kebebasan dalam mencabut nyawa orang dan begitu liar tak terkendali. Cocok saat Kiku menjelaskan soal Senachi yang bebas yang begitu buruk dalam artinya pada Momonosuke. Dan seseorang yang mengajarkan Senachi pada Zoro adalah keturunan dari Ryuma, karena Ryuma sama seperti Kawakami Gensai. Lebih tepatnya yang mengajarkan Zoro adalah Shimotsuki Kuzaburo. Jika kalian tidak kenal Kawakami Gensai, pasti kalian kenal dengan anime Samurai X atau versi live actionnya yaitu Rurouni Kenshin dengan tokoh utama Himura Kenshin. Bahwa anime ini mengambil cerita nyata dari Kawakami Gensai. Dan perlu diingat, Kawakami Gensai melakukan pembunuhan di malam hari alias diam-diam. Selain itu, berdasarkan Fever Card Databook, Ryuma memiliki julukan Shimotsuki yang artinya bulan yang membeku. Bulan ada di malam hari, Kawakami Gensai pembunuh orang di malam hari. Tapi entah kebetulan entah tidak, Tuan Yasui mencuri atau bergerak di malam hari. Walaupun tersirat, tapi masalah pembunuhan di malam hari pernah dijelaskan di awal-awal Arts Wano Kuni, di mana ada seorang pembunuh di malam hari dengan tujuan untuk meningkatkan keganasan pedangnya. Dan Zoro yang dituduh, dan si penuduh ini terlihat memegang siswi seperti tertarik dan menunjukkan kepada kita bahwa penuduh itu adalah Ryuma, karena penuduh itu sudah banyak membunuh orang. Terlebih lagi, si penuduh ini terobsesi dengan pedang yang menjadi lebih ganas jika mengenai darah atau menebas orang. Dan satu-satunya di Wano Kuni, pedang yang sudah mencapai level maksimal yaitu hanyalah siswi dan milik Ryuma. Dan dari scene itu, Oda Sensei sudah menunjukkan bahwa One Piece akan benar-benar ingin mengadaptasi kisah nyata para samurai terdahulu di Jepang, terutama Kawakami Gensai atau Batosai yang membunuh di malam hari. Jadi Ryuma adalah seorang pembunuh, dan itu yang membuat pedangnya menjadi Kokuto karena banyak memakan darah orang, terutama darah orang yang menantangnya. Gini aja, Kozuki Oden saja pedangnya tidak sampai Kokuto. Itu karena kita tahu Kozuki Oden tidak akan membunuh lawannya, terutama pada saat Baiwan dengan Asura Doji tak menggunakan Busou Haki terlalu sering atau bahkan tak pernah. Kemudian Mihawk, kenapa pedangnya sampai menjadi Kokuto? Pertama kita lihat, Mihawk tak ragu menebas orang. Bahkan ekspresinya saat ini seperti Saitama, di mana Mihawk seperti terlalu kuat dan membuatnya dirinya bosan. Jadi menurut Mimin, ada masanya saat dimana Mihawk begitu barbar sebelum pedangnya menjadi Kokuto. Beda dengan Zoro, jika lawannya sudah tidak punya pedang, Zoro tak mau melanjutkannya. Dan itu ditunjukkan saat di Fishman Island. Dan juga Zoro jarang menggunakan Busou Haki karena lawannya terlalu lemah. Jadi intinya, Ryuma adalah seorang pembunuh. Alasan lainnya di cerita Oda Sensei yang berjudul Wanted, dijelaskan Ryuma adalah seorang samurai yang gak main-main, di mana disenggol saja sarung pedangnya itu menandakan duel hidup dan mati. Jadi intinya, Ryuma adalah seorang pembunuh. Di cerita Rurouni Kenshin yang mengambil cerita nyata dari Kawakami Gensai, menjelaskan bahwa Kenshin yang awalnya seorang pembunuh malam menjadi tobat atau menjadi anak yang baik karena bertemu dengan seseorang wanita yang intinya ada yang mengubahnya kembali ke jalan yang benar. Apakah Ryuma juga? Mungkin iya, karena Ryuma terkenal saat menebas naga.
menurut Mimin itu terjadi di malam hari dan bertempatan di Onigashima. Maka dari itulah pulau itu dinamakan Onigashima. Karena pada saat pertarungan itu Ryuma menunjukkan aura iblisnya yang begitu ganas sampai terpancar ke seluruh negeri Wano. Dan julukan Shimotsuki disinilah lahirnya, yang artinya bulan yang membeku. Namun itu berefek pada mata kirinya. Apakah kalian sadar bahwa mayat Ryuma pada saat Astral Back terlihat zombie ini hanya bisa menggerakkan mata kanannya dan mata kirinya bulat aja, yang artinya mata kiri ini telah rusak sebelum dia mati. Jadi inikah alasan Zoro menutup mata kirinya? Karena Ryuma memaksakan dirinya saat melawan naga atau monster itu. Dan saat latihan bersama Mihawk, Zoro terlihat begitu memaksakan dirinya. Selain itu saat berlawanan dengan CP9 atau jerapah, Zoro sebenarnya kewalahan atau kesusahan dan terlihat memaksakan dirinya sampai di titik dia mengeluarkan aura iblisnya, yang pada intinya aura iblisnya akan keluar jika seseorang itu memaksakan kekuatannya. Dan Zoro mungkin atas saran dari Mihawk untuk menutup mata kiri Zoro dengan cara melukainya, karena kalau dipakai efeknya akan dahsyat sekaligus menghancurkan mata Zoro atau bahkan membunuh Zoro. Kemudian keberhasilan Ryuma dalam mengatasi itu membuatnya dipuji-puji dan dijuluki sebagai Dewa Pedang. Karena Ryuma mengalahkan segitu banyak monster ataupun naga yang datang hanya menggunakan pedang saja. Kehidupan Ryuma pun berubah sejak saat itu sesuai cerita tadi, dan lahirlah klan Shimotsuki sebagai penghargaan kepada Ryuma yang merupakan generasi pertama dari klan Shimotsuki dan berhasil membuat keturunan. Dan pada saat generasi ke-7 lahirlah keluarga Shimotsuki yang salah satunya bernama Shimotsuki Kuzaburo. Kenapa generasi ke-7? Mimin punya alasannya. Di SBS volume 96 dijelaskan bahwa perjalanan para klan Shimotsuki yang keluar dari Wano dan menuju East Blue, di situ ada 9 petakan atau tahapan, di mana Kuina berada di yang ke-9. Aneh nggak sih Kuina menjadi yang ke-9? Di mana ini menurut Mimin seperti menjelaskan keturunan Shimotsuki. Kenapa? Karena Kuina diletakkan di posisi ke-9 dan yang terakhir, karena kita tahu Kuina sudah tiada. Itu menandakan bahwa generasi klan Shimotsuki sudah berakhir atau saat ini berada di generasi ke-9. Jadi generasi ke-7 adalah Shimotsuki Kuzaburo, generasi ke-8 adalah Shimotsuki Koshiro, dan generasi ke-9 adalah Shimotsuki Kuina, termasuk Otoko. Karena menurut Mimin, Shimotsuki Yasui berada di generasi ke-8, namun bagian awal. Jika kita melihat umur dari Koshiro terlihat tidak jauh berbeda dengan Yasui, walaupun terlihat berbeda. Namun selain itu, jika kita perhatikan, kedua orang ini memiliki jumlah kerutan yang sama di dahinya. Kemudian Shimotsuki Ushimaru juga berada di generasi ke-8, namun bagian akhir, karena selama hidupnya sempat menjadi daimyo terakhir di era Kozuki sebelum dirampas oleh Orochi. Itu menandakan atau menunjukkan Ushimaru masih terbilang muda, tapi tak muda-muda nian. Tua juga tak tua-tua nian, sedanglah. Dan apakah Ushimaru benar-benar mati? Karena sejauh ini diterangkan bahwa Ushimaru telah tiada, dan itu disebabkan oleh Kaido. Apakah Kaido benar-benar membunuh Ushimaru? Kalau kita lihat One Piece selama ini, karakter yang dinyatakan benar-benar mati di anime ataupun di manganya akan ditunjukkan sampai detik-detik terakhirnya, dan biasanya benar-benar mati, seperti eksekusi Goldie Roger, terbunuhnya Ace dan Shirohige, dan juga eksekusi dari Yasui. Untuk yang ambigu dan kemungkinan masih hidup seperti insiden Sabo, apakah kematian Kozuki Oden ataupun Kozuki Toki terlihat ambigu? Menurut kalian gimana nih? Jadi kemungkinan terbesarnya Ushimaru masih hidup dengan alasan sosoknya masih sebuah backstory dan itu singkat, sama seperti Sabo. Dan apakah Ushimaru keluar dari Wano karena ingin bertemu dengan klan Shimotsuki generasi ke-7 yang berada di East Blue untuk mengabarkan bahwa Wano dalam keadaan kacau, dan Ushimaru tersesat sama seperti Oden saat ingin mengejar kapal Shirohige dan terdampar di suatu pulau. Karena Oden saat itu bertemu dengan Shirohige di pulau itu juga, menurut Mimin, Ushimaru bertemu dengan Dragon yang sedang berkelana mencari informasi. Kenapa Dragon? Karena Dragon adalah orang yang tidak tegaan. Sabo saja diselamatkan, apalagi Ushimaru yang sekarat. Dan inilah alasannya kenapa Dragon sempat mendaratkan kapalnya di desa Shimotsuki. Juga karena Ushimaru menceritakan keinginannya untuk ke East Blue, dan Dragon mengabulkan karena Dragon mungkin merasa bahwa memiliki sedikit informasi tentang Shimotsuki asli Wano. Dan itu akan memudahkan Dragon mencari tahu informasi lainnya. Jadi, kemungkinan terbesarnya saat ini Ushimaru berada di pasukan revolusioner dan ditugaskan di negeri Wano, dan saat ini tengah bersembunyi di negeri Wano.
Apakah dia legenda yang dimaksud Oda? Siapa yang tahu? Karena Dragon sempat ke desa Shimotsuki, berarti Ushimaru juga pernah ke sini sebelumnya dan membuat keturunan atau generasi ke-9-nya, yaitu Roronoa Zoro. Ada alasan Mimin bilang seperti ini. Jika lihat kembali backstory Zoro, Zoro tiba-tiba menggunakan kuda-kuda teknik Nitorio atau dua pedangnya. Dan Koshiro dan Kuina terkejut bahwa Zoro dikira sudah mempelajari teknik Nitorio. Namun Zoro menyangkalnya bahwa dia baru pertama kali menggunakannya. Dan itu membuat Koshiro tersenyum dan bertanya-tanya, apakah benar pertama kalinya? Dan ekspresi Koshiro mencurigakan, apakah Koshiro mengetahui ayah dari Zoro ini? Maka dari itu, dia bertanya-tanya pertama kali kah? Seolah-olah Koshiro sudah yakin bahwa Zoro sudah bisa mempelajarinya karena ayahnya Zoro adalah Shimotsuki Ushimaru. Jika benar Zoro adalah generasi ke-9, ini bakalan sesuai dengan ramalan atau kata-kata terakhir Toki, yaitu kau adalah rembulan yang tidak tahu akan datangnya fajar. Sesuai Mimin menjelaskan di atas, klan Shimotsuki artinya bulan yang membeku. Dan dari beberapa tokoh klan Shimotsuki, yaitu Tuan Yasu yang bergerak dan mencuri di malam hari, Kawakami Gensai yang merupakan Ryuma, pembunuh di malam hari, dan Ryuma yang menebas naga di malam hari. Selain itu, ada yang sadar gak sih saat di malam pertama Mugiwara Ichimi sampai di Grand Line, lebih tepatnya di West Key, dimana saat itu actionnya di malam hari dan Zoro terlihat kuat di bawah rembulan dan bisa-bisanya tiba-tiba di belakang Igarap padahal sebelumnya berada di atas gedung atau bangunan. Dan ini alasan lain Zoro adalah klan Shimotsuki. Kalimat kedua Toki yaitu dan keluarlah 9 bayangan pada tenunan malam 20 tahun. Di sini disebutkan 9 bayangan, apakah Akazaya? Tapi menurut Mimin lebih tepatnya ditunjukkan untuk 9 bayangan dari klan Shimotsuki karena kalimat sebelumnya mengenai bulan berarti berhubungan dengan Shimotsuki. Dan di malam 20 tahun itu 9 bayangan atau generasi ke-9 dari klan Shimotsuki telah tumbuh dewasa dan telah siap, yaitu Roronoa Zoro. Selain itu, kekuatan Zoro yaitu Ashura adalah aura iblisnya atau bayangannya berteknikan 9 pedang, bukan? Hoho. Kemudian kalimat ketiga Toki. Setelah itu, kau baru akan menyadari akan terangnya fajar. Kemungkinan terbesarnya final battle, yaitu melawan Kaido berlangsung lama dan selesai di pagi hari, dimana menurut Mimin Zoro akan mengeluarkan iblisnya yang sama dengan Ryuma pada saat menebas naga, dan itu terjadi di malam hari. Dan akan ditampilkannya backstory Ryuma dan klan Shimotsuki nantinya. Kalimat terangnya fajar bisa diartikan juga ada sebuah titik terang dari kegelapan sebuah misteri yang selama ini beredar. Yang pada intinya di 20 tahun kemudian adalah generasi yang ditakdirkan. Mulai generasi terakhir klan Shimotsuki seperti Zoro dan Otoko, dan generasi terakhir klan Kozuki yaitu Hiyori, di mana pertemuan mereka seperti sudah ditakdirkan waktu itu. Dan Enma yang didapatkan Zoro seperti melengkapi Wado Ichimonji. Menurut kalian gimana nih? Kemudian scene yang Zoro dituduh sebagai pembunuh dan menunjukkan sesuatu pembunuhan di malam hari. Adegan ini ada di live action Rurouni Kenshin 2012. Oleh karena itu, Mimin tak upload sesuai jadwal yang harusnya kemarin karena Mimin harus nonton Rurouni Kenshin dulu. Di sini Kenshin melawan seperti bos dari sebuah kelompok, di mana bos ini jika diperhatikan mirip dengan Orochi. Maksudnya nggak guna gitu, hanya mengandalkan anak buahnya dan senjata mesinnya yang mirip dengan buah iblis Orochi. Kalau kalian nonton pasti kalian setuju. Dan lawan terakhir Kenshin ini adalah seorang yang haus darah, di mana orang ini juga sering membersihkan pedangnya dari darah korbannya, mirip Shiryu menurut Mimin. Apakah lawan terakhir Kenshin yang merupakan Kawakami Gensai yang mirip seperti Ryuma dan Zoro adalah keturunannya akan melawan Shiryu nantinya? Siapa yang tahu? Ya, dan sekian teori tingkat dewa Mimin. Menurut kalian gimana nih? Dan seperti biasa, curahkanlah di kolom komentar. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Yo, yosa.